Tadi kamu mau nanya apa? Yang kedua itu betul. Ya, sebenarnya sih fenomena pemuda sekarang sih, jadi banyak pemuda yang dia itu masih kayak pertanyaan tadi mas, masih aktif ikut taklim, masih aktif ikut kajian, tapi ya kembali kepada sholat iyo, kajian iyo, tapi maksiat secara tidak sadar, secara eksplisit itu loh kan, tidak bermanfaat. Tadi sudah masuk ke sudah terjawab ya, maksiat jalan, kajian jalan. Yang jadi PR berikutnya ketika hijrah kan harus istiqomah. Wah, bangun istiqomah ini kadang ya itu berdua, katakanlah berdua atau bertiga dan lain sebagainya. Kitanya kuat, temannya nggak kuat. Kitanya jadi ikut-ikut loyo dan lain sebagainya. Nah ini menjaga istiqomahnya nih ada tips-tips khusus nggak? Jangan sampai saya udah hijrah nanti saya nggak istiqomah. Meletre. Generasi meletre. Lagi ngetren. Oh iya. Jawab Ustaz. Monggo Ustaz. Hijrah ini ternyata sudah dilakukan oleh Rasulullah. Karena kata hijrah ini kan muncul ketika para sahabat hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nah ini hijrah kan dari kata hajarah, yuhajir, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari tempat yang buruk ke tempat yang baik, dari kebiasaan yang tidak baik menjadi kebiasaan yang baik. Nah kalau sudah hijrah, maka kita ingat pesan Rasulullah dulu, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal kita ini tergantung niatnya. Oh iya. Nah, kalau hijrahnya, Rasulullah dulu mengatakan, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul dia dapat pahala. Tapi siapa yang hijrahnya karena wanita, ingin nikah dengan wanita tadi, ya dia dapat wanita tadi. Oh, masih nikah. Kowe loh mas. Dia dapatnya wanita tadi, tapi pahala hijrahnya dia tidak dapat. Oh nggak dapat. Tapi kan nikah juga dapat pahala kita. Tapi ternyata pahala hijrah itu pahalanya sangat besar sekali. Bagaimana tidak? Para sahabat dahulu berhijrah kan meninggalkan harta yang sudah dia usahakan dari kecil, ditinggalkan los door. Jadi lagi ini. Los door hijrah. Aja start Rumah, ya rumah Ya. dibangun dari nol sudah jadi bagus, ditinggalkan karena Allah. Nah, tapi ada yang hijrah tapi tahu ada seorang wanita yang sangat cantik, dia berangkat hijrah, ingin nikahi wanita tadi, ya nanti dapatnya wanita tadi, tapi pahala hijrahnya dia tidak dapat. Nah kembali ke hijrah tadi kan, kita sudah hijrah, berusaha. Semula kita mungkin kurang, anak kita mungkin kurang baik, kebiasaan kita kurang baik, berubah jadi baik. Maka setelah kita pasang niat baik-baik, ya tergantung niat tadi. Kita ngaji karena kita, apa karena si dia yang cantik dan solehah. Masih, karena solehah. Itu kan katakan apa? Ketika bertemu dengan bukti di suatu taklim itu menjadi motivasi tersendiri. Masya Allah. Akan menghalalkan dan akan menjadi imam. Halalkan kau dengan Bismillah. Masya Allah. Inspirasi mas masuk kayak gitu. Nah itu kalau kayak gitu termasuk niatnya nggak kata-kata ya dok? Ya. Itu berarti niatnya ngaji karena perempuan tadi. Tapi kan syar'i Ustaz. Ayo. Iya nanti dia dapat yang wanita syar'i tadi. Tapi pahala hijrahnya dia tidak. Tapi nggak dapat, berarti nggak dapat penilaian dari Allah. Meskipun pakai jalur ngaji. jalur resmi lah. Kan maksudnya gini tak. Berarti kan kalau yang disampaikan Mas Agung tadi, meskipun kita tetap lewat jalurnya syar'i, tanpa lewat jalur pacaran, tapi tetap itu sama aja ya sebenarnya. Cuma membungkus kemaksiatan dengan hal baik kayak gitu. Agama. Kan terulang lagi sama seperti zaman sahabat tadi kan. Nah, dia niatnya karena wanita ya sudah dapatnya wanita. Oh, dengerin tidak ada. Tapi ketika kita bertobat, ingat di tengah jalan sebenarnya niatnya wanita. Tapi ternyata kita sadar setelah ikut ngaji, setelah hijrah kan ngaji, ya, dengar nasihat, dengar motivasi, bergaul dengan orang-orang yang baik kan sadar. Oh ternyata niat besar. Segera istighfar, bertobat. Insya Allah akan dinilai hijrah. Kan gitu lah. Iya, tapi memang wanita solehah itu menginspirasi dan memberikan motivasi. Nikah makanya. Udah mas, Udah, berarti saya yang belum. Kata Rasul, fal yatazawwaj. Khusus Sudah mau nikah. Besok. Alhamdulillah. Kalau gini Ustaz, kasusnya. Kalau jenengan tadi sampaikan kan hijrah itu dari ke tempat yang nggak baik ke tempat baik. Cuman kan untuk zaman sekarang, zaman now, zaman milenial apalah,
sebutannya. Ini yang kebalik. Banyak yang mohon maaf sudah istiqomah jadi orang Islam dari lahir atau sudah jadi orang baik lah, tiba-tiba hijrahnya ke hal-hal yang nggak baik. Itu gimana? Kebalik gitu loh. Jadi iman takwa dari kecil ternyata mungkin kenal dunia kerja, kenal dunia pendidikan. Iya. Nah, Dunia memang mempesona. Kalau yang bisa itu fun banget. Jadi, pengalaman banget sih mas. ya enggak juga coy. Kan kita bisa lihat pengalaman ini di jalanan. Di jalanan banyak yang berpeci atau berhijab, tapi kan perilaku tidak mencerminkan Islam. Nah, yang ingin saya tanyakan itu udah baik dari kecil, pokoknya udah style lah. Jadi orang mukmin yang sangat takwa. Cuma tiba-tiba hijrahnya ke hal yang kemungkaran. Itu gimana sih? Kalau semula baik, terus kebalik jadi tidak baik, tinggal balik lagi lah. Dibaliknya, Diputar balik. putar balik saja. Harus gitu berarti ya. Ini masalah hati sih itu. Nah, Ini cinta apa takwa? Takwa lah. Oh. Takwa itu jadi dengan hati juga kan? iya. Berhubungan dengan iman, iman kan hubungan dengan hati. Nah, terus tadi kan niat sudah. Terus yang kedua, apa yang kita lakukan? Tipsnya tadi, yang kedua adalah kita mulai hijrah dengan amalan-amalan yang ringan. Contohnya apa? Contohnya, kalau kita belum bisa mengkaji sebenarnya, mengkaji tentang akidah yang mendalam atau fikih yang mendalam, atau mungkin belum bisa sholat sunnah, nah, maka sholat wajib jangan kita tinggalkan. Nah, jangan langsung wajib Mau diborong diborong kabeh gitu kan. Iya. Ternyata di tengah jalan akhirnya malah down. Itu kan terjadi. Maka dimulai dari ringan-ringan saja, sedikit demi Yang sedikit. istiqomah. Setelah terbiasa, tingkatkan lagi, meningkat, bertahan. Step by step lah, kayak hidup kita. Gitu. Terus juga penting ini kita harus cari teman-teman yang soleh, yang baik, yang kondusif untuk selalu memotivasi kita. Ketika teman kita, diri kita baru lemah, baru down, baru malas, teman kita yang ngajak. Nah, pentingnya kita punya. Ya memang teman, ini Iya. pengalaman. Jadi kalau jenengan itu punya itu ada niat hijrah ya, harusnya ke tempat baik, ke kajian, ke masjid. Jangan ngumpet di rumah. Kalau ngumpet di rumah dosa itu menghampiri. Wis serius. Kau digolek mendem. Tapi kalau kamu ke masjid ikut taklim atau ikut tilawatil Quran, orang mungkin pas kira diceluk. Ayo mendem. Tidak mungkin. Bener. Ngomong-ngomong masalah teman tadi kan Ustaz menjelaskan kita harus cari circle atau teman yang sefrekuensi dalam mungkin hijrah yang nggak toksik lah. Nah, itu perpindahan itu kadang kita ketika sudah terbiasa dengan teman-teman yang fun, yang asik, nongkrong, mungkin hidupnya bebas banget. Nah, itu terkadang ketika berbeda, taruhlah dari status kita mulai upload hal-hal yang positif, Kata bijak. kata-kata bijak, kata-kata motivasi, atau mungkin dari ustaz-ustaz itu kita post, kita jadikan status. Itu teman-teman yang satu circle kita yang sebelumnya suka nongkrong dan lain sebagainya itu ya semacam menyerang mas. Jadi langsung menyerang. Tenang mulai dia. Ada tobat. Jadi semacam hijrah kita itu menjadi guyonan buat teman-teman kita yang dulu terkadang ingin menegakkan iman kita, hasil taklim di circle kita itu mendakwahkan berarti. sulit karena itu tadi goncangan gempuran dari teman-teman kita kehilangan eksistensinya. Itu gimana terbaik kasusnya kayak gitu? Memang hijrah itu berat. Kalau berat serahkan kepada Mas Akrom. Kalau belum berat saya itu. Jadi memang kalau kita belum terbiasa, kan apa yang kita lakukan? Belum terbiasa, mesti kita membiasakan. Sebelum membiasakan, mesti perlu memaksa. Contoh kita tidak pernah sholat tahajud, bukan jarang, tapi tidak pernah. Beda ya? Beda. Tidak pernah sama jarang kan beda. Kalau jarang bisa jadi sebulan sekali, 2 kali, 3 kali. Setahun sekali. Nah, kalau nggak pernah ya berarti setahun sekali jadi. Lah ternyata ada niat untuk sholat malam. Akhirnya kan berusaha batal alarm. Ini kan bentuk usaha dan bentuk memaksa diri. Alarm muni pateni turun. Sering terjadi di
di dunia anak muda. Oh. Nah, paginya bangun, aku mau tahajud ke orasi itu, kan gak ada. Intranya juga kan. Tapi emang dilakukan Oh gitu. Lah akhirnya besok malamnya setel alarm double 3. Mati, nyala, matiin, nyala, matiin. Akhirnya kok muni terus HP-nya dibanting. Tidur lagi. Karena nggak dipaksa. Setelah punya usaha nggak dipaksa. Nah kalau niatnya tadi kembali ke niat kita kuat, bunyi sekali dimatikan, duduk. Nah, kemudian mulai sholat malam. Kan berat. Iya. Bahkan hijrahnya para sahabat dibandingkan hijrahnya kita nggak ada apa-apanya kan. Lah dan bisa jadi kita mungkin tadi ya baru upload status dan lain sebagainya di komen seperti itu nggak masalah, malah bisa jadi itu sarana buat dakwah. Nah, dia ngomen-ngomen seperti itu lama-lama dia ikut katut dengan kita, bisa jadi seperti itu. Antara ikut katut dan diblokir. berarti Ustaz, niat yang baik itu harus benar-benar direalisasikan dalam tindakan, dan kemudian apa itu namanya kebaikan itu boleh dipaksa, harus dipaksa berarti. Kalau diri sendiri boleh. Oh, diri sendiri boleh. Oh. Kalau orang lain Yang tidak lain. boleh. Oh. Kita hanya tugas kita menyampaikan. Tapi kalau diri sendiri ya dipaksa. Contoh kita mau berangkat ngaji, hujan, Iya. petir, mantolnya orang naik. Apa kita nggak berangkat? Tapi kan Bismillah tetap memaksakan diri, walaupun nanti mungkin kehujanan, Tersambar petir gitu. nah, tetap Ya, memaksakan. jangan seram-seram itu. Ya, lu pengalaman kita kan nggak tahu. Kasihan yang sendiri. Berarti poinnya itu di kesungguhan tadi, di niat, Ya, berkuat niat sih berarti sih. direalisasikan dalam tindakan. Niat, terus dimulai dengan yang ringan-ringan saja, bergaul dengan teman yang baik, dan yang paling terakhir ini yang paling penting. Apa? Apa Paling itu? penting ini, jangan lupa berdoa kepada Allah. Masya Allah. Minta petunjuk ya. Jadi Kita untuk menetapkan hati kita ini, diri kita ini dalam keistiqomahan. Kita punya niat yang baik. Kita sudah mulai dari yang ringan-ringan. Teman-teman yang apik, tapi kita nggak doa. Ya. Oh, iya. Usaha kita luar biasa hebatnya. Tidak berdoa sama dengan sombong. Cuma itu doang. iya, jadi prinsipnya kerja, tapi nggak doa, masya Allah. Tidak melibatkan Allah di dalamnya kan. Oh, iya, berarti. Berarti kan sombong. Sama Quran, sama Qarun tadi kan. Nah, dan kebalikannya tiap hari doa, ya Allah berikan istiqomahan, berikan istiqomahan kekuatan, tapi dia tidak mau merubah. Jadi doa tanpa usaha sama dengan bodoh. Berarti harus dia. Sobakoh. Nah, Padahal ini ambiar. tenang, yang baper yang ambiar, kita satu frekuensi. Masya Allah, Ustaz. Luar biasa ya. Jadi sebenarnya bagi pemuda itu langkah-langkah untuk menuju kebaikan itu sebenarnya sangat mudah ya, Ustaz. Ada, Iya, ada. sangat mudah, sangat terbuka luas dibandingkan dengan bapak-bapak kita, kakek-kakek kita. Peluangnya kan sangat sempit. Iya. Mau ikut jadi aktivis badan sudah tidak memungkinkan, ya, langkah sudah tidak selebar kita. Nah, tapi sayangnya kita zaman sekarang kan kita sudah dilalaikan dengan kemajuan zaman. Kalau terlena ya sudah ngetut. Kan gitu. Berarti nikmat ini perlu benar-benar dibawa untuk menjadi taat ya, bukan untuk melalaikan berarti.